Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Technopreneurship yang berbasis teknologi. Di sini kami memilih usaha desain kaos custom. Ya, langsung saja saya akan memaparkan bab 1, produk inovatif. Technopreneurship berasal dari kata teknologi dan entrepreneurship. Teknologi adalah penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri atau sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat, untuk mengembangkan keahlian dan mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Entrepreneurship adalah orang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko dan ketidakpastian untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Technopreneurship adalah mengoptimalkan potensi teknologi yang dimiliki sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Inovasi dan kreativitas sangat mendominasi untuk menghasilkan produk yang unggulan sebagai dasar pembangunan ekonomi bangsa berbasis pengetahuan atau knowledge based economy. Buatlah produk yang memiliki nilai jual berdasarkan, di sini kami produknya itu custom millennial design. Di produk yang kami buat itu bergerak pada bidang mesin, printing atau percetakan kaos, stiker, logo, dan proses pembuatan desain itu untuk sebuah kaos yang sesuai dengan keinginan seseorang tersebut. Seperti yang diketahui, zaman sekarang pakaian sangat beragam modelnya serta semakin modern. Pakaian custom menjadi daya tarik tersendiri bagi semua orang yang melihatnya, dikarenakan kaos dengan desain custom yang tertentu tidak diperjualbelikan di toko maupun marketplace. Semua orang bisa memilikinya, semua kalangan dan usia tidak dibatasi. Hal ini sebagai menandakan model dan gambar yang sesuai dengan identitas diri seseorang. Dalam hal ini, produk kaos custom memiliki nilai inovasi yang beragam serta kreativitas yang tak terbatas. Seperti yang diketahui, pembuatan kaos custom kebanyakan pola gambar yang diinginkan sebagai dasar dari pelanggan sehingga nilai kreativitasnya yang tidak terbatas. Hal ini bisa menjadi nilai inovasi untuk pelaku usaha dalam mengembangkan ide-ide untuk membuat pola gambar kaos custom yang akan dipasarkan. Dan pastinya pembaruan inovasi yang bervariatif dalam pembuatan desain yang menarik, kemudian adanya bahan baku yang sesuai keinginan, dan tentunya kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Alasan pemilihan produk. Alasan kami memilih produk ini atau produk kaos custom adalah karena kami melihat potensi peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk jangka panjang ke depan. Terlebih lagi bagi kami calon entrepreneur muda-mudi yang mana usaha ini nantinya bisa diwariskan. Alasan lain adalah dengan usaha ini tidak terlalu memikirkan desain dikarenakan desain dominan dari pelanggan yang ingin memesan, di mana pelanggan sendiri yang menentukan sendiri sesuai keinginan dan kesukaan. Pihak kami hanya mengarahkan dan menyediakan jasa desain dan printing. Alasan selanjutnya adalah bahan kaos yang dibuat sangat berkualitas sehingga banyak diminati pelanggan. Banyak kaos yang disediakan di toko-toko namun dengan bahan yang panas atau tidak sesuai keinginan customernya. Selain itu, model desain gambarnya yang beragam menjadikan hal tersebut bisa menjadi bahan inovasi. Serta kaos seperti ini lebih banyak diminati konsumen karena mereka bisa menyalurkan ide yang mereka inginkan serta nyaman digunakan dalam kondisi apapun. Selain itu, kaos custom memiliki konsep serta desain yang untuk sehingga tidak membuat bosan para pemakainya dan mudah ditemukan di toko-toko maupun di situs e-commerce.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Septiani akan melanjutkan presentasi dari Mas Anang Famudi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan produk. Seperti yang diketahui dari awal bahwa produk kaos custom ini banyak diminati karena sudah menjadi kebutuhan barang pokok atau primer. Oleh karena itu, sebagai pelaku usaha kaos custom, kita harus selalu berinovasi sehingga model yang dimiliki tidak itu saja dan konsumen memiliki banyak pilihan ketika akan membeli produk kami. Pangsa pasar dari produk kaos custom sangat luas karena diminati dari berbagai kalangan. Kelebihan lain dari kaos custom adalah harganya yang sangat terjangkau dengan kualitas yang sesuai. Konsumen tidak perlu merogoh kantong yang begitu dalam. Apalagi saat memesan dalam jumlah banyak, harga yang dipatok akan lebih miring. Modal yang tidak terlalu mahal. Jika bicara modal, pasti dipikirkan kita semua adalah anggaran yang besar. Usaha custom desain kaos ini cukup membutuhkan modal yang banyak, tetapi hal ini mengingat bahwa usaha ini bisa diwariskan dan keuntungan yang didapatkan pun cepat dari proses pengerjaan kaos custom ini. Dari keuntungan kaos custom terdapat kekurangan kaos custom tersebut. Jika dilihat dari konsep dan desain produk, pasti ada kekurangannya. Hal ini menjadi pertimbangan yang menghambat bisnis ini, baik itu peralatan maupun bahan kain. Karena kaos custom ini memiliki banyak peminat, banyak pula pesaing baru yang bermunculan dengan membuat usaha yang sama. Selain itu, kita sebagai produsen juga harus memiliki banyak inovasi agar konsumen tidak bosan untuk membeli kaos hasil dari kami. Dengan industri pakaian yang ngetren berganti dengan cepat, sehingga produsen harus pintar-pintar memanfaatkan produk yang dijual agar tidak ketinggalan tren fashion style. Adanya biaya peralatan yaitu perangkat komputer dan alat cetak, printing secara berkala guna menjaga fungsi kegunaan. Selain peralatannya, bahan baku kain kaos pun tidak bisa dalam jumlah banyak, dikarenakan kapasitas mesin cetak presnya yang sudah sesuai dengan jumlah kemampuannya, serta tidak semua bahan kain bisa digunakan untuk di-printing, karena tidak semua bahan baku memiliki bahan yang sama. Dari segi harga pun, desain kaos custom ini relatif sedikit mahal sesuai dengan harga bahan baku dan peralatan teknologi yang memadai. Selanjutnya, ada inovasi dan kreativitas maupun pemanfaatan teknologi dari kaos custom. Bahwa teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting untuk perkembangan di manusia, dan dalam konteks juga merupakan perkembangan bisnis, yaitu pengintegrasian antara transfer data teknologi informasi dan komunikasi sangat dapat mengobrak-abrik sistem bisnis yang lama. Hal ini dapat menjadi ancaman yang besar, namun juga dapat menjadi peluang yang sangat besar pula untuk bisnis kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Aina akan melanjutkan presentasi dari Mbak Deva Septiani. Bab 2, analisa studi kelayakan produk. Yang pertama, what the problem? Problem yang sering terjadi dalam suatu kelayakan dalam suatu usaha sangat beragam sesuai dengan usahanya, baik internal maupun eksternal. Dalam usaha desain kaos custom, masalah internal yang sering dihadapi adalah bahan baku yang tidak sesuai, kemudian waktu pembuatan yang singkat, tenaga kerja yang kurang memadai. Sedangkan eksternalnya adalah keinginan pelanggan yang singkat dengan jangka waktu konsumen yang cepat. Kemudian adanya kendala peralatan yang kurang atau terbatas. Kedua, who has the problem? Usaha kaos sablon custom milenial desain yang berada di dalam industri kaos sablon custom pun mengalami hal yang sama, yaitu pesaing baru yang dapat masuk ke dalam industri dengan mudah. Dikarenakan peralatan yang digunakan untuk produksi tidak mahal, mudahnya mencari bahan baku tenaga kerja yang tidak perlu mendapat pendidikan tertentu, dan minimnya kebutuhan tempat yang luas.
maka dapat dikatakan ancaman pesaing baru dalam industri kaos polos custom harus menjadi peringatan untuk perusahaan tetap menjaga eksistensi perusahaan dan tetap berjalan dengan baik di antara banyaknya pesaing. Yang ketiga, what is the solution? Solusi yang harus dilakukan adalah selalu memberikan inovasi dan kreativitas yang menarik. Dengan adanya pembaruan bahan baku, penambahan teknologi yang canggih guna menunjang produktivitas, kemudian mengubah konsep desain yang lebih menarik dan masa kini sesuai dengan tren kaum milenial. Lalu bisnis kita juga menggunakan clothing line guna menarik pelanggan dan tentunya hal ini digunakan untuk memikat daya beli konsumen. Yang keempat, how big is the market? Pasar yang memiliki untuk penjualan kaos custom ini cukup luas, meningkat semakin majunya teknologi. Kita bisa memasarkan produk kita melalui sosial media yang dibuat khusus untuk toko yang kami miliki, seperti Instagram, Facebook, dan website khusus. Selain itu juga bisa melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan yang lain. Pemasaran ini pun bisa melalui mulut ke mulut jika pelanggan kita puas dengan pelayanan dan biasanya usaha yang kita miliki bisa direkomendasikan kepada orang lain. Yang kelima, what factor will impacts the fashion? Pertama, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat, yang kemudian juga berpengaruh kepada peluang perusahaan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, bahan baku sangat mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Semakin bagus bahan baku, semakin mempengaruhi harga jual dan kualitasnya. Yang ketiga, kebutuhan. Kaos termasuk suatu kebutuhan primer, maka kaos termasuk harus terpenuhi, seperti halnya kaos desain custom ini. Tetapi kaos custom ini tidak semuanya berminat karena lebih digemari oleh kaum anak muda yang suka dunia fashion style yang trendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Kori Aina. Saya akan melanjutkan yang nomor 6 yaitu why do people choose you? Atau kenapa orang-orang memilih usaha saya? Karena kita menjamin kualitas bahan dan jahitan serta pelanggan bisa meluangkan ide atau model yang mereka inginkan. Selain itu, kualitas printing desain yang kita miliki berkualitas dan tidak mudah hilang walaupun sudah dicuci berkali-kali. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 7, how do you sell your product? Atau bagaimana kami menjual produk kami. Kami menggunakan dua metode yaitu pemasaran offline dan online. Untuk offline kami menggunakan kios atau ruko untuk menjangkau pelanggan atau reseller. Sedangkan online kami membuka marketplace agar jangkauan pelanggan kita lebih luas. Selanjutnya nomor 8 yaitu how do you keep customer atau bagaimana cara kita mempertahankan customer yang kita miliki, yaitu dengan cara menjaga kepercayaan customer dengan menjaga kualitas hasil cetak sablon dan selalu memberikan inovasi desain kaos yang terbaru yang sedang tren. Yang nomor 9 atau selanjutnya yaitu how can you increase your revenue, yaitu dengan cara menambah alat untuk meningkatkan produksi, jumlah volume produksi, dan memberikan berbagai macam promo yang menarik, serta memasang iklan baik reklame ataupun iklan di Google atau Marketplace. Yang selanjutnya atau nomor 10 yaitu how can you manage your cost, yaitu dengan cara menggunakan bahan berkualitas dengan harga yang terjangkau serta menghemat penggunaan bahan baku dan peralatan secara efektif. Yang selanjutnya atau nomor 11, what is your core resources atau sumber daya inti dari kami, yaitu kualitas dan dari bahan baku kaos dan peralatan yang utama dengan teknologi digital serta teamwork yang solid dan bonafide. Yang selanjutnya nomor 12 yaitu how do you develop your team atau bagaimana kita mempertahankan tim yang kita miliki dengan cara memilih anggota yang berkualitas dan memberikan feedback. Tentukan tujuan bersama dalam satu visi dan misi, tentukan peran masing-masing anggota, kerjakan secara efisien dan efektif, serta menciptakan kebersamaan dalam tim dan kepercayaan dalam tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Safrina ingin melanjutkan presentasi dari teman saya
Dwi Putri Lestari, yaitu proses pembuatan. Bahan yang dibutuhkan yang pertama kaos polos, merupakan bahan yang tidak kalah penting dan dalam proses desain digital printing yaitu kaos polos. Biasanya bahan yang sering digunakan adalah bahan katun, rayon viskos, dan juga polyester. Dengan kualitas terbaik dan nyaman dipakai serta cocok dalam pembuatan kaos desain kostum. Bahan tersebut yang akan dicetak desain sablon, penggunaan printer DTG dan tentunya harus disesuaikan dengan tinta dan pilihan warna desain yang tersedia. Jangan lupa untuk menyosokkan antara warna kaos polos dengan warna yang ada pada desain, serta siapkan juga warna tinta yang dibutuhkan sebelum memulai proses cetak sablon DTG. Untuk yang kedua, 1 paket tinta dan cairan pembersihnya. Sama seperti printer pada umumnya, mesin DTG juga membutuhkan tinta sablon dan cat red yang disematkan ke dalam mesin, serta jangan lupa juga untuk menyiapkan cairan pembersih kepala printer, apalagi jika menggunakannya cukup sering. Biasakan membersihkan kepala printer secara rutin dan jangan tunggu sampai masalah muncul, karena spare part dan servis mesin DTG saat ini masih terbilang cukup mahal, sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk yang ketiga, kertas teflon. Kertas teflon ini digunakan untuk melapisi area kaos yang disablon pada saat akan dilakukan proses press kaos guna melindungi bagian sablon supaya tidak terkena panas langsung dari mesin press dan akan terlindungi kertas teflon tersebut. Untuk selanjutnya, alat yang digunakan yang pertama ada alat hot gun regun untuk pemanas. Alat yang pertama yang penting dalam proses sablon digital adalah alat ini yang berfungsi untuk meringankan sablon lebih cepat dengan cara memanaskannya. Yang bisa dibilang alat ini cara kerjanya mirip dengan hair dryer yang mengeluarkan uap panas untuk mengeringkan rambut. Alat hot gun ini umumnya digunakan pada saat kaos setelah dicetak hendak dipres menggunakan mesin press. Untuk yang kedua yaitu kompresor. Alat kompresor digunakan sebelum kaos polos diletakkan pada mesin DTG untuk dicetak, yang fungsinya untuk merapatkan pori-pori kaos sehingga nantinya tinta sablon akan merekat dengan baik dan tidak mudah lepas. Untuk selanjutnya, mesin cetak printer DTG. Tentunya proses sablon kaos digital DTG tidak akan bisa berjalan tanpa adanya mesin printer DTG ini sendiri. Cara kerja mesin ini sangatlah mirip dengan printer kertas biasa yang dicolokkan ke komputer atau laptop. Dan untuk selanjutnya ada mesin press kaos dan desain DTG. Mesin press kaos ini menekan kaos sembari menyebarkan suhu panas di area kaos sehingga tinta sablon akan lebih cepat mengering serta menempel dengan sempurna pada kaos. Seperti sudah kami jelaskan sedikit, sebelum kaos yang dipres menggunakan mesin ini, maka biasanya kaos yang sudah dicetak sablon menggunakan DTG akan dikeringkan menggunakan alat hot gun, disemprot eksplosi menggunakan kompresor, dan dilapisi kertas teflon pada area sablon yang akan dipres. Dan yang terakhir, komputer atau laptop, yang dikarenakan proses cetak DTG yang serupa dengan printer kertas, maka perlu menyiapkan komputer atau laptop dengan spesifikasi yang cukup supaya tidak lemot dan membuka program desain dan cetak. Spesifikasi paling minimum yang biasa digunakan adalah menggunakan prosesor dual core dan RAM atau memori minimal 2-4 GB serta ruang kosong pada hard disk yang cukup, terutama apabila ukuran file mentah desain cukup besar. Untuk selanjutnya, cara pembuatan. Proses pembuatan printing sablon kaos digital menggunakan mesin DTG adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah yang harus digunakan adalah menginstal program dan driver yang sesuai dengan mesin DTG yang digunakan pada komputer supaya printer terdeteksi pada sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, kemudian nyalakan mesin DTG dan tunggu beberapa saat hingga persiapan mesin tersebut sesuai berjalan. Untuk yang ketiga, buka desain menggunakan program yang ada pada komputer. Yang keempat, lalu siapkan kaos polos dengan bahan yang berkualitas yang sudah diinginkan pelanggan dan semprotkan dengan kompresor pada area yang akan disablon. Yang kelima, letakkan kaos pada tempat yang sudah disediakan pada mesin printer DTG. Dan yang keenam, lakukan pengaturan pada program komputer yang nantinya akan dapat mencetak pada printer DTG dengan akurat dan pas. Yang ketujuh, kemudian memulai lakukan printing atau pencetakan kaos dan tunggu hingga selesai printing digitalnya.
Nomor 8, setelah selesai angkat kaos dan semprotkan dengan epoksi yang sudah ditempatkan di dalam kompresor guna memperjelas desain kostum kaosnya. Yang 9, panaskan kaos yang sudah dicetak dengan menggunakan alat hot gun untuk membantu proses pengeringan sablonnya. Untuk yang selanjutnya, setelah itu letakkan kaos yang sudah diprinting pada mesin press dan lapisi dengan kertas teflon untuk melindungi agar tidak terkena panas secara langsung. Yang ke-11, pastikan kembali mesin press sudah disiapkan pada saat proses cetak berlangsung sehingga tingkat panasnya sudah cukup dan tidak harus mengulanginya. Untuk yang ke-12, press kaos yang sudah diprinting dengan secukupnya hingga merasa cukup dalam proses pressnya. Untuk yang terakhir, selesai tahan press kaos printing, letakkan kaos tersebut dan diamkan kaos beberapa menit lamanya guna memastikan sablon sudah benar-benar meresap dan kaos kering dalam printing atau cetakannya, sehingga kaos desain kostum bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Saputra Sati akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rita Safrina tentang analisis keuangan produk. Untuk yang pertama adalah perhitungan keuangan produksi. Perhitungan bisnis sablon dengan printer DTG dengan menghitung biaya produksi per kaos. Untuk poin pertama adalah biaya produksi sablon kaos putih atau terang tanpa tinta putih. Untuk mencetak 100 kaos tinta CMYK dibutuhkan 5 botol tinta warna CMYK dengan 100 ml dengan perhitungan Rp 150 kali 4 botol sama dengan 600. Jadi 600 dibagi 100 kaos sama dengan 6.000 per kaos. Biaya produksi sablon kaos hitam CMYK tinta warna kaos CMYK 100 ml dengan perhitungan 150 kali 4 botol sama dengan 600 dibagi 100 kaos sama dengan 6.000 per kaos. Tinta putih 100 ml dengan perhitungan Rp 375.000 kali 2 botol sama dengan 750.000 bagi 100 kaos sama dengan 7.500. Jadi 6.000 plus 7.500 adalah 13.500 per kaos. Selanjutnya analisis bisnis. Untuk kaos putih atau terang, jasa sablon DTG sama dengan 2.000, modal kaos sama dengan 25.000, total biaya modal sama dengan 45.000, harga jual per kaos sama dengan 65.000. Keuntungan yang didapat 20.000. Asumsi dalam satu hari menerima order adalah 10 kaos. Omset adalah 10 kaos kali 65.000 kali 30 hari sama dengan 19.500.000. Untuk modal 10 kaos kali 45.000 kali 30 hari sama dengan 13.500.000. Keuntungan dari kaos putih terang adalah 6 juta per bulan. Selanjutnya untuk kaos gelap jenis sablon DTG 30.000, modal kaos 30.000, total modal 60.000, harga jual per kaos 90.000. Keuntungan yang didapat 30.000. Omset asumsi dalam satu hari menerima order kaos adalah 10 kaos. Omset yang didapat adalah 10 kaos kali 90.000 kali 30 hari sama dengan 27 juta. Untuk modal 10 kaos kali 60.000 kali 30 hari didapat 18 juta. Keuntungan yang didapat dari kaos gelap adalah 9 juta per bulan. Mari asumsikan satu hari menerima order 10 kaos putih dan hitam, pendapatan 1 bulan. Jadi keuntungan
kaos putih atau terang ditambah dengan keuntungan kaos gelap, didapat 6 juta ditambah 9 juta sama dengan 15 juta. Dalam arti 60 pieces kaos putih dan hitam dengan harga mesin DTG 17 juta 500, harga mesin press 3 juta 500. Untuk yang kedua adalah perhitungan break even point atau BEP. BEP adalah break even point dengan investasi awal dibagi keuntungan per bulan, yaitu 21 juta dibagi 15 juta, didapat 1/4 bulan investasi kembali. Dengan rumus BEP per unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk kurangi biaya variabel setiap unit produk. Rumus BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi biaya variabel setiap unit produk per harga jual per unit. BEP unit didapat 21 juta dibagi 90 sama dengan dikurangi 60.000. BEP per unit 21 juta dibagi 30.000 sama dengan 700.000. BEP rupiah sama dengan 21 juta dibagi 60.000 dibagi 90.000. Didapat BEP rupiah sama dengan 21 juta dibagi 0,66 sama dengan 31.531.531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Firman Saputra Sejati tentang produk Jeti. Dari hasil produk custom design merupakan fashion style masa kini yang dibuat dengan keinginan sendiri dan desain sendiri, baik itu warna, ukuran, atau modelnya. Dengan membuat custom ini, pastinya mempunyai kepiasan tersendiri bagi pemiliknya, karena proses pengerjaan dengan jangka waktu yang cukup lama dan desain yang menarik sesuai keinginan yang tidak ada di pasaran atau toko, serta bahan kaos yang nyaman dan adem. Selanjutnya tentang pemasaran. Sistem pemasaran yang pertama, pasar dan strategi pemasaran produk. Langkah yang paling awal adalah mencari target market atau calon pelanggan. Dengan begitu bisa menentukan produk seperti apa yang dapat menarik perhatian calon pelanggan. Yang kedua, modifikasi produk dengan desain kaos. Untuk mengembangkan usaha sablon, salah satu yang harus dilakukan adalah memodifikasi produk mengikuti tren. Dan yang ketiga, memanfaatkan sosial media. Jangan terlalu hanya mengandalkan offline store, tapi kami juga memanfaatkan sosial media untuk pemasaran produk seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform digital lainnya. Yang keempat, gunakan sistem PO. Sistem ini berlaku untuk membuat produk kaos dengan desain yang diinginkan pelanggan. Yang kelima, buka toko online dan marketplace. Di zaman yang sudah serba digital ini, membuat toko di marketplace pun bisa menjadi salah satu langkah pemasaran produk. Yang keenam, endorsement. Seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, di zaman yang sudah serba digital ini dan sosial media pun sudah menjadi wadah untuk para pembisnis. Terus, dalam memenuhi usaha, ada namanya sasaran atau target. Ada beberapa sasaran usaha dari desain kostum kaos ini. Yang pertama, anak muda atau kaum milenial yang suka buat acara outdoor atau dalam acara indoor yang ingin terlihat kompak dan senada. Yang kedua, perusahaan besar dengan jumlah tenaga atau karyawan yang banyak. Yang ketiga, orang pemerintahan. Biasanya orang pemerintahan mengadakan event besar, baik skala besar maupun kecil, seperti acara pemilihan umum atau pemilu, di mana beberapa partai memesan dalam jumlah
besar yang nantinya akan dibagikan ke anggota dan pendukung lainnya. Dan yang terakhir, para event organizer. Jangan remehkan para penyelenggara acara. Pasalnya ini bisa jadi ladang emas. Memang bukan event organizer yang akan order, namun mereka akan menangani acara sehingga akan memberikan saran pada penyelenggara acara di mana tempat sablon terbaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bab analisa survei pasar kelayakan produk ya. Di dalam analisa survei pelayanan produk itu ada yang namanya metode, di mana metode ini dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita melakukan survei. Nah, melakukan survei ini kita menggunakan data dari pelanggan ataupun konsumen kita, di mana pelanggan ini nanti bisa memberikan responsi dari barang yang kita jual. Kemudian ada yang namanya kuesioner. Kuesioner ini bisa didapatkan dari kita membuat sebuah link ataupun website di mana nanti customer ataupun orang umum bisa melakukan survei, memberikan responsi kepada data kita. Kemudian ada yang namanya forum diskusi. Nah, forum diskusi ini adalah untuk memberikan daya tarik atau memberikan komentar, kritik, dan saran akan produk kita. Nah, di dalam analisis survei pasar kelayakan modal ada juga yang namanya cara analisanya. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari produk ini. Yang pertama itu adalah menentukan pasar yang relevan. Biasanya banyak jenis yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagian besar adalah untuk memiliki hal yang alternatif, misalnya seperti pakaiannya ataupun sebagai kebutuhannya dalam sehari-hari. Kemudian ada yang namanya menganalisa permintaan primer. Dengan perumpamaan secara transparansi di atas dapat menganalisa pilihan konsumen tersebut serta memilih menjadikan faktor konsumen menjadi hal yang dibutuhkan. Kemudian menganalisa permintaan aktif, yaitu untuk mengetahui keloyalitasan konsumen atas suatu brand, terlebih untuk brand kita tersendiri, serta mencari apa permasalahannya. Kemudian menetapkan segmen pasar. Nah, segmen ini adalah untuk membuat pengelompokan untuk tiap-tiap konsumen pada segmen yang sesuai agar tepat sasarannya. Kemudian menganalisa persaingan. Menganalisa persaingan ini adalah untuk melihat apakah produk ini mempunyai daya saing serta mempunyai daya jual di pasaran. Kemudian untuk yang terakhir adalah menganalisa permintaan, di mana permintaan ini adalah untuk memenuhi daya minat atau daya tarik bagi konsumennya tersendiri. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.